tentang sejarah Keraton Kesepuhan Cirebon, dan sekarang kali ini kita akan membahas sejarah Keraton Kanoman Cirebon. Keraton Kanoman adalah salah satu dari dua bangunan Kesultanan Cirebon. Setelah berdiri Keraton Kanoman pada tahun 1678 Kesultanan Cirebon terdiri dari Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Kebesaran Islam di Jawa bagian barat tidak lepas dari Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah orang yang bertanggung jawab menyebarkan agama Islam di Jawa Barat, sehingga berbicara tentang Cirebon tidak akan lepas dari sosok Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Keraton Kanoman didirikan oleh Pangeran Muhammad Badriddin atau Pangeran Kertawijaya, yang bergelar Sultan Anom I pada sekitar tahun 1678 Keraton Kanoman masih taat memegang adat istiadat dan pepakem, di antaranya melaksanakan tradisi Grebek Syawal, seminggu setelah Idul Fitri dan berziarah ke makam leluhur, Sunan Gunung Jati di Desa Astana, Cirebon Utara. Peninggalan-peninggalan bersejarah di Keraton Kanoman erat kaitannya dengan syiar agama Islam yang giat dilakukan Sunan Gunung Jati, yang juga dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Kompleks Keraton Kanoman yang mempunyai luas sekitar 6 hektare ini berlokasi di belakang pasar. Di keraton ini tinggal Sultan ke-12 yang bernama Raja Muhammad Amiruddin beserta keluarga. Keraton Kanoman merupakan kompleks yang luas, yang terdiri dari bangunan kuno, salah satunya saung yang bernama Bangsal Witana yang merupakan cikal bakal keraton yang luasnya hampir 5 kali lapangan sepak bola. Di keraton ini masih terdapat barang-barang, seperti 2 kereta bernama Paksi Naga Liman dan Jempana yang masih terawat baik dan tersimpan di museum. Bentuknya burak, yakni hewan yang dikendarai Nabi Muhammad ketika ia Isra Miraj. Tidak jauh dari kereta, terdapat bangsal jinem, atau pendopo untuk menerima tamu, penobatan sultan dan pemberian restu sebuah acara seperti Maulid Nabi. Dan di bagian tengah keraton terdapat kompleks bangunan-bangunan bernama Siti Hinggil. Hal yang menarik dari keraton di Cirebon adalah adanya piring-piring porselen asli Tiongkok yang menjadi penghias dinding semua keraton di Cirebon. Tak cuma di keraton, piring-piring keramik itu bertebaran hampir di seluruh situs bersejarah di Cirebon. Dan yang tidak kalah penting dari keraton di Cirebon adalah keraton selalu menghadap ke utara. Dan di halamannya ada patung macan sebagai lambang Prabu Siliwangi. Di depan keraton selalu ada alun-alun untuk rakyat berkumpul dan pasar sebagai pusat perekonomian. Di sebelah timur keraton selalu ada masjid. Tata letak Keraton Kanoman. Kompleks Keraton Kanoman merupakan kompleks tertua di Cirebon dikarenakan bangunan Witana yang ada pada bagian belakang kompleks ini yang merupakan rumah Pangeran Walang Sungsang dibangun pada 1428. Sementara Dalam Agung yang ada di sebelah timur kompleks Keraton Pakungwati, Kasepuhan, dibangun pada 1430. 2, 3, 4, 5. Alun-alun Kanoman. Area alun-alun Kanoman merupakan area terluar dari kompleks Keraton Kanoman. Pada masa lalu sebelum tahun 1924, alun-alun Kanoman dapat terlihat dari jalan besar di utaranya. Di sebelah timurnya adalah tempat aktivitas jual beli masyarakat. Di sebelah baratnya ada Masjid Agung Keraton Kanoman dan di sebelah selatannya adalah area Lemah Duwur yang salah satunya berisi bangunan Mande Manguntur, tempat sultan. Namun Belanda yang berniat menjauhkan Keraton Kanoman dari rakyat Cirebon akhirnya dengan sengaja memperluas area jual beli masyarakat yang ada di sebelah timur alun-alun dengan mendirikan pasar di atas sebagian tanah alun-alun di sebelah utara sehingga secara sistematis Keraton Kanoman tidak bisa langsung terlihat dari jalan besar di utaranya karena sudah tertutup oleh bangunan pasar yang diselesaikan Belanda pada 1924. 1. Pada area alun-alun Kanoman sebelah selatan menuju ke area Lemah Duwur terdapat 2 buah bangunan yang mengapit jalan masuk menuju Mande Manguntur. Bangunan tersebut adalah Pancaratna dan Pancaniti. Selain itu juga terdapat 2 buah cungkup tempat menyimpan alu dan lesung yang berada di sebelah timur Pancaniti. 6.
Pancaratna pada area alun-alun di Komplek Keraton Kanoman. Pancaratna merupakan bangunan kayu tanpa dinding yang terletak di sebelah barat jalan menuju Mande Manguntur di area lemah Dhuwur. Bangunan ini menghadap utara berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 8x8 meter dan berlantai keramik. Pancaratna merupakan bangunan terbuka, tanpa tembok, hanya ada tiang-tiang yang menopang atap. Pancaratna berfungsi sebagai tempat menghadap atau tempat para pembesar desa menemui demang atau dana, asisten bupati. Selain itu Pancaratna juga dijadikan tempat jaga prajurit kesultanan. Bagaimana kalian tertarik mengunjungi tempat wisata ini? Silahkan mampir, masih banyak cerita sejarah dua tempat wisata di Cirebon. Bila kalian ingin melihat video tempat wisata dan sejarah-sejarahnya, kalian cukup subscribe, otomatis kalian akan melihat video terbaru saya. Sekian dari saya, bila mana ada ucapan yang tidak berkenan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.